yang terus kita sampaikan kepada beliau, insyaallah kita semua kelak di hari kiamat di padang mahsyar mendapatkan pertolongan syafaat daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat jemaah Masjid Nadhirul Iman yang dimuliakan oleh Allah, jemaah majelis ta'lim Masjid Nadhirul Iman yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah. Kembali bersama-sama kita melanjutkan pengajian kita di dalam pembacaan sirah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemarin kita sudah membahas tentang salah satu perang, yaitu perang Mu'tah, yang mana perperangan ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah banyak hikmah-hikmah dan pelajaran-pelajaran yang amat sangat penting yang bisa kita ambil sebagai renungan ataupun sebagai pelajaran untuk kita semua menjalani kehidupan sehari-hari. Pelajaran yang diberikan oleh para sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pelajaran tentang keteguhan iman, pelajaran tentang pengorbanan jiwa dan raga semata-mata untuk syariat Islam, untuk Allah dan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran tentang keyakinan bahwasannya segala sesuatu tidak akan terjadi atas izin Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran tentang bahwasannya menang kalah itu bukan karena jumlah, akan tetapi karena izin dan ketetapan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sama-sama kita ketahui bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara tidak langsung sudah mengetahui bahwasannya beberapa para sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan gugur di perperangan Mu'tah ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah diberi gambaran oleh Allah Subhanahu wa taala sekilas tentang perperangan apa yang terjadi di perang Mu'tah. Jadi Rasulullah itu Bapak Ibu, kalau bahasa kita sekarang ini, diberi Allah pengetahuan indera keenam, diterawang oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kejadian-kejadian yang akan datang. Nah itu wala yattali'ul ghaibu illallah. Tidak ada yang mengetahui perkara-perkara yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan kecuali orang-orang yang sudah Allah bukakan daripada perkara-perkara yang gaib, seperti para nabi, para aulia, orang-orang yang soleh, itu bisa jadi mengetahui perkara-perkara yang gaib. Tapi kalau cak wong-wong kita ini biasa-biasa ini tidak bisa menentukan ataupun mengetahui perkara-perkara yang gaib. Besok kau cek ini misalnya, oh kau ini bakal cek ini, itu tidak baca Bapak Ibu. Dan juga jangan macak-macak, jangan juga macak-macak pura-pura sakti misalnya, kau ini besok cek ini, kebetulan benar pula. Nah itu biasanya kebetulan baik, kebenaran. Kalau hal-hal yang demikian Bapak Ibu biasanya memang Allah bukakan untuk orang-orang khusus. Kalau untuk cak kita ini belum, masih jauh. Nah istiqomah di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan amal ibadah yang kita lakukan kalau bertujuan untuk mendapatkan keistimewaan di sisi Allah, itu tidak akan bisa kita dapatkan. Kita mengamalkan zikir sekian ribu misalnya dengan tujuan agar Allah berikan pandangan-pandangan, agar Allah berikan pengetahuan tentang hal-hal yang gaib, itu tidak akan bisa didapatkan Bapak Ibu. Jadi jangan beribadah kepada Allah untuk mendapatkan sesuatu keistimewaan ataupun kelebihan. Hal-hal itu Allah berikan jikalau Allah kehendaki.
Kalau Allah tidak kehendaki ya tidak bakal dapat. Beda halnya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan akhadhar raya Zaidun fa'usib. Yang megang bendera adalah Zaid, maka dia pun wafat. Lalu yang memegang bendera Ja'far, maka wafat. Lalu yang memegang bendera Abdullah bin Rawaha, beliau pun wafat. Wa ainahu tadrifan. Dan air mata Nabi menetes karena bersedih bahwasannya pemimpin-pemimpin pasukan itu berguguran. Rasulullah nangis itu Bapak Ibu bukan berarti menentang akan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Menangis boleh, wajar-wajar baik. Apalagi perempuan, biasanya perempuan itu sering menangis. Apalagi kalau Bapak ada ngunjuk duit bulanan. Jadi menangis itu merupakan ungkapan perasaan, kesedihan, kekecewaan, boleh, bahkan kebahagiaan. Tapi Rasulullah menangis itu bukan berarti tidak menerima akan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak boleh itu sering-sering menangis, tidak boleh. Seakan-akan tidak ridho akan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nabi pernah menangis Bapak Ibu. Bahkan di dalam beberapa riwayat disebutkan Nabi itu lumayan banyak juga pernah menangis, seperti ketika anaknya wafat. Anak Nabi wafat yang bernama Ibrahim. Innal aina latadma wa innal qalba la yahzan. Sungguh mata ini meneteskan air mata dan sungguh hati ini bersedih. Wa inna li firaqika ya Ibrahim lamahzunun. Sungguh kami betul-betul sedih wahai Ibrahim dengan kepergianmu. Rasulullah nangis, Rasulullah bersedih. Tapi bukan berarti kesedihan Rasulullah itu Bapak Ibu tidak menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Boleh kita menangis, boleh. Boleh kita menangis. Tapi ada sebagian wong ini susah nian untuk menangis Bapak Ibu. Susah nian untuk menangis. Anaknya meninggal, tidak nangis. Istrinya meninggal, tidak nangis. Tetangganya meninggal, tidak nangis. Bapaknya meninggal, tidak pernah nangis Bapak Ibu. Susah untuk nangis. Wah, berarti wong itu memang orangnya mungkin dia itu gentar, sabar, teguh, bisa jadi. Adapun sebaliknya mungkin memang hatinya keras. Kita tidak tahu. Ada sebagian wong ini mudah nih nangis Bapak Ibu. Dikit-dikit nangis, dikit-dikit nangis. Pokoknya ada sesuatu yang terharu sedikit nangis. Ada yang wong cek itu. Ada lagi wong ini mudah nangis gara-gara masa lalu dia yang amat sangat buruk dan Allah berikan dia masa depan yang amat sangat bagus. Nangis dia. Dikit-dikit nangis, ingat dosa nangis, ingat masa lalu dia nangis. Nah itu tidak apa-apa, bagus. Bagus, berarti ada rasa penyesalan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Bapak Ibu banyak tercatat mereka itu sering nangis, banyak. Bahkan di dalam beberapa riwayat disebutkan Sayyidina Umar itu saking seringnya nangis, di bagian pipi beliau itu ada bekas garisan. Bekas garis karena seringnya nangis, karena ingat masa lalu, ingat zaman dulu, zaman jahiliyah, beliau pernah ngubur anaknya, beliau pernah berbuat jahat kepada Nabi Muhammad. Jadi yang ditangisi itu masa lalu Bapak Ibu. Jikalau kita menangisi masa lalu atas dasar penyesalan dan berbahagia dengan masa depan yang sudah Allah berikan kepada kita galau-galau, maka itu tidak jadi masalah. Bukan berarti kita tidak menerima akan ketentuan Allah. Itu ungkapan perasaan, tidak jadi masalah. Maka Rasulullah ketika melihat para sahabatnya berguguran, beliau pun menangis. Maka nangis ini merupakan sunnatullah, sesuatu yang Allah tetapkan kepada anak cucu Adam. Tidak jadi masalah selagi tidak ada penentangan akan ketentuan dan qadar daripada Allah Subhanahu wa taala. Hatta akhadhar raya sayfun min suyufillah, sampai-sampai diambil bendera tersebut oleh salah satu
pedangnya Allah Subhanahu wa taala yang bernama Khalid ibn Walid. Sering kita ceritakan Bapak Ibu perihal Khalid bin Walid. Ketika beliau sudah megang bendera tersebut, maka alhamdulillah Allah berikan jalan keluar daripada perperangan yang amat sangat sengit. 200.000 melawan 3.000 para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khalid ini Bapak Ibu, ketika perang Mu'tah, beliau baru masuk Islam. Islam. Dan itu perang yang pertama yang dihadiri oleh Khalid bin Walid. Kurang lebih beliau baru masuk Islam kisaran 2-3 bulan. 2-3 bulan langsung menghadiri perang yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Khalid ini Bapak Ibu sudah lama pengen masuk Islam. Melihat Rasulullah SAW, melihat gerak-geriknya Nabi Muhammad, melihat kecerdasan Rasulullah SAW, itu Khalid bin Walid sudah lama pengen masuk Islam. Ceritanya Bapak Ibu, Khalid bin Walid itu sebelum masuk Islam dikirim surat oleh Nabi Muhammad SAW melalui sepupunya Walid bin Walid. Dikirim surat. Rasulullah nulis, wahai Khalid bin Walid, aku tidak pernah melihat orang secerdas engkau. Nah ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, salah satu bentuk Rasulullah SAW menyanjung seseorang agar dia itu tertarik dengan agama Islam. Jadi sebelum-sebelumnya dipuji dulu. Khalid bin Walid itu dipuji oleh Rasulullah SAW. Fa inni la ara a'qalu minka. Wahai Khalid, aku tidak pernah melihat orang secerdas engkau. Memang terbukti Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kecerdasan Khalid khususnya di dalam strategi perang beliau itu diunggulkan ketika di perang Uhud, karena strategi yang jitu bisa mengalahkan dan memukul balik umat Islam. Strategi siapa? Strategi Khalid bin Walid. Jadi sebelum itu Rasulullah memuji Khalid bin Walid, mengiriminya surat bahwasannya tidak ada yang lebih cerdas, lebih pintar daripada Khalid, dan tidak ada yang lebih mengetahui Islam, kebenaran Islam kecuali engkau. Maka Khalid bin Walid, aku berharap engkau mau menggunakan kecerdasanmu di dalam agama Islam. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dari sekelumit suratnya Nabi Muhammad SAW kepada Khalid bin Walid itu menyiratkan bahwasannya apapun keunggulan kita Bapak Ibu, keahlian kita yang kita miliki, paling tidak kita gunakan di dalam kemaslahatan Islam, kita gunakan di dalam kemanfaatan Islam. Apapun keahlian kita, yang punya ahli komputer, yang punya ahli bidang pembangunan, yang punya ahli bidang bisnis, perekonomian, agama dan lain-lain sebagainya, Bapak Ibu, berikan sedikit sumbangsi kita untuk Islam. Jangan sekedar kita gunakan keahlian kita, skill kita untuk diri dewe, tapi tidak ada manfaatnya untuk umat Islam, tidak ada manfaatnya untuk syariat Islam. Jadi cara Nabi itu Bapak Ibu, diplomasi beliau itu muji dulu, ngajak wong tuh muji dulu, baru wong tuh bisa lolo dan mengikuti agama Islam. Fa subhanallah, tidak lama beliau pun Khalid bin Walid datang ke kota Madinah bersama sepupunya, mendatangi Rasulullah SAW dan mengikrarkan syahadatnya di hadapan Rasulullah SAW, sekaligus minta maaf. Wahai Rasulullah, aku minta maaf, soalnya aku pernah berbuat jahat kepada engkau ketika di perang Uhud. Maka Rasulullah mengatakan, al-Islamu yajubbu ma qablah. Sungguh agama Islam itu menutupi dan menghapus segala sesuatu yang pernah dilakukan sebelumnya. Jadi yang mendapati julukan, yang menyematkan julukan Saifullah itu Nabi Muhammad SAW. Jadi singkatnya Bapak Ibu, sebagaimana yang sudah kita ceritakan pada pertemuan kemarin,
maka Khalid bin Walid pun merubah strategi perang. Pada awalnya perang itu Bapak Ibu didominasi oleh pasukan Romawi, maka keesokan harinya ketika Khalid sudah memimpin pasukan, strateginya dirubah. Pasukan yang sebelah kanan ditaruh di sebelah kiri, pasukan kiri ditaruh di sebelah kanan, pasukan belakang taruh di depan, pasukan depan ditaruh di belakang. Jadi disilang-silang Bapak Ibu. Posisinya agak dirubah sedikit, jumlahnya agak diatur sedikit. Kemudian keesokan harinya beliau juga Bapak Ibu nyuruh pasukan berkuda tuh muter-muter di hadapan pasukan umat Islam. Jadi seakan-akan timbulan debu yang tinggi yang membuat pasukan Romawi itu beranggapan ada bantuan daripada pasukan kota Madinah. Nah, datang lagi pasukan baru Jumung Romawi berkat strategi daripada Khalid bin Walid. Ini bukan penipuan Bapak Ibu, karena Rasulullah SAW beliau sendiri yang mengatakan al-harbu khid'ah, perperangan itu adalah tipu muslihat. Kalau kita ingin memenangkan perperangan harus sering-sering nipu musuh Bapak Ibu. Jadi ini sekaligus tipu muslihat dan ini juga sekaligus strategi daripada Khalid bin Walid. Jadi orang-orang Romawi mengira itu dapat bala bantuan daripada kota Madinah, sedangkan tidak ada bantuan, pasukannya seperti itulah. Karena sudah hampir terpojok, maka Sayyidina Khalid bin Walid merubah strategi, dan strategi ini Bapak Ibu berhasil memukul mundur pasukan Romawi sehingga mereka pun kembali ke tempatnya dan tidak berani maju menghadapi pasukan umat Islam. Intinya Khalid bin Walid berhasil memukul mundur pasukan Romawi, tapi tidak mengejar mereka untuk dibunuh. Khalid bin Walid lebihlah memilih mundur Bapak Ibu, karena kalau maju resikonya lebih besar, 3.000 lawan 200.000. Jadi beliau sedikit lebih bijaksana ketika di perang Mu'tah ini. Tapi pada akhirnya ketika rombongan umat Islam pulang daripada Mu'tah, mereka sampai ke kota Madinah, maka Rasulullah SAW, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ketika melihat rombongan, Rasulullah ngomong, berikan kepadaku anaknya Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far bin Abi Thalib ini berarti jatuhnya sama Nabi Muhammad sepupu. Anaknya itu jatuhnya sama Nabi Muhammad ponaan misan, bahasa kita nih. Ponaan misan yang ayahnya itu habis gugur di medan perang syahid. Jadi Rasulullah SAW langsung mencari anaknya Ja'far bin Abi Thalib, langsung dipeluk, langsung dicium, karena bersedih dengan kewafatan ayahnya, yaitu Ja'far bin Abi Thalib. Dari sini Bapak Ibu, Rasulullah itu kasih bukan main sama budak kecil. Rasulullah itu sifat beliau Bapak Ibu sangat mengasihi anak-anak kecil. Kalau kita yang biasanya keras, kejam sama budak kecil, berarti tidak memiliki sifatnya Nabi Muhammad SAW. Apalagi anak kecil yang bapaknya barusan meninggal, nah, kita harus lebih kasihi lagi. Apalagi di antara keluarga kita Bapak Ibu, misalnya saudara kita, keponakan kita yang bapaknya tidak katik lagi misalnya, nah ini sangat-sangat harus untuk kita kasihi, kita tanggung, kita biayai kehidupannya Bapak Ibu. Maka ini termasuk daripada akhlak dan contoh yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir ketika mereka sudah sampai, mereka pun diteriaki oleh penduduk kota Madinah, ya furrar, wahai orang-orang yang kabur, wahai orang-orang yang kabur daripada perperangan. Padahal mereka tidak kabur, tapi menyusun strategi dan lebih memilih untuk mundur. Justru yang kalah itu adalah pasukan Romawi, berhasil dipukul mundur oleh Khalid bin Walid. Tapi Khalid bin Walid milih balik daripada nyerang. Maka dikatakan oleh umat Islam yang lainnya, ya furrar,
wahai orang-orang yang kabur, farartum fi sabilillah, kalian kabur daripada jalannya Allah Subhanahu wa taala. Apa jawaban Nabi? Laisu bil furrar, mereka bukan kabur, walakinnahumul qurrar, akan tapi mereka adalah orang-orang yang akan kembali. Nah, memang betul Bapak Ibu, setelah beberapa tahun yang akan datang, di zaman Sayyidina Umar bin Khattab, pasukan Khalid bin Walid kembali lagi menyerang pasukan Romawi dengan jumlah yang agak sedikit banyak, 30.000 vs 200.000 pasukan Romawi, dan beliau menang telak Bapak Ibu. Khalid bin Walid itu nanti kita bahas pada perang Yarmuk, masih lama di zaman Sayyidina Umar bin Khattab. 30.000 lawan 200.000 menang. Menang, bukan mundur, bukan nyusun strategi, bukan, tapi betul-betul menang berkat izin Allah Subhanahu wa taala dan berkat kecerdasan strategi daripada Khalid bin Walid dan berkat doa daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak kabur, tapi mereka akan kembali menyerang pasukan Romawi insya Allah. Itu kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sudah tahu Bapak Ibu. Padahal lama itu, ketika zaman Sayyidina Umar bin Khattab, Rasulullah sudah wafat, Abu Bakar sudah wafat, Umar menjadi khalifah. Nah, di situ baru penaklukan yang sangat amat besar daripada Sayyidina Umar bin Khattab yang langsung dipimpin oleh Sayyidina Khalid ibn al-Walid. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, peranan Khalid bin Walid di perang ini amat sangat penting. Walaupun beliau pertama kali menjadi pimpinan pasukan perang, walaupun beliau baru masuk Islam, dan ini perang yang pertama kali beliau ikuti, langsung bisa berhasil memukul mundur pasukan Romawi dengan jumlah yang sedikit tidak masuk di akal. Jadi beliau Khalid bin Walid termasuk salah satu pemimpin yang dibanggakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Keyakinan beliau sangat hebat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan keinginan beliau untuk mati syahid itu amat sangat besar. Sering kita sampaikan Bapak Ibu, Khalid itu beliau tidak meninggal di medan perang, akan tetapi beliau meninggalnya di atas kasur, kasur karena sakit. Kebanyakan kita ini biasanya kalau banyak tanggungan kepada Allah Subhanahu wa taala, biasanya diberikan sakit dulu Bapak Ibu. Diberikan sakit dulu sebelum ajalnya datang biasanya. Kalau yang punya tanggungan berat sama Allah, ada dosa-dosa yang belum terampuni, biasanya sebelum meninggalnya diberikan sakit dulu biasanya. Bukan berarti wong yang tidak sakit itu tidak kati dosa, bukan. Biasanya pada umumnya demikian. Jadi Khalid bin Walid meninggalnya di atas kasur sakit, padahal beliau berangan-angan meninggal di medan perang. Bahkan Khalid bin Walid itu Bapak Ibu satu-satunya sahabat yang berani minum racun karena pengen meninggal. Nah, kalau kita kan tidak kati yang itu. Beliau tuh saking pengennya mati syahid, sampai-sampai minum racun Bapak Ibu, tapi tidak mati juga, tidak syahid juga. Itu di perperangan ketika penaklukan Irak. Khalid bin Walid minum racun, ditawari racun sebagai tantangan daripada pasukan-pasukan Irak. Jikalau wahai Khalid, mereka menentang, jikalau wahai Khalid Tuhanmu selalu membersamaimu dan melindungimu, coba minum racun ini. Khalid bin Walid tidak pikir panjang Bapak Ibu. Beliau memang pengen mati syahid. Syahid. Minumnya lah racun tadi. Sembari beliau berdoa, Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'un alim. Tidak meninggal. Cuman jangan coba-coba. Cacak kaget minum sini, habis itu minum kopi sama sianida laju. Kok Nabi minum racun sakit, Khalid minum racun tidak ngapo-ngapo? Berarti secara tidak langsung
saktilah Khalid daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tidak demikian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Penjelasannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau diracuni oleh salah satu perempuan, sudah kita jelaskan ceritanya. Salah satu perempuan Yahudi. Rasulullah itu paling senang paha kambing. Rasulullah itu paling senang paha kambing muda. Nah, ketika disodorkan paha kambing yang beracun, itu Rasulullah tidak nolak lagi Bapak Ibu. Karena yang disodorkan itu paha kambing. Kita ini jangankan pahanya, tulang-tulangnya bedoyan. Pala yang ada di sini yang doyan pala kambing. Banyak. Kalau kita tidak doyan pala kambing, ngeri nengoknya pala kambing. Kalau paha, nah memang enak paha kambing. Jadi Rasulullah disodorkan paha kambing beracun, dimakan Bapak Ibu, sakit Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan beliau mengatakan, Rasulullah ketika di akhir hayatnya, aku masih merasakan efek samping daripada racun yang aku makan di perang Khaybar. Rasulullah itu Bapak Ibu masih terpengaruh dengan racun. Sedangkan Khalid minum langsung racun, bukan nyicip sedikit, bukan, langsung makan racun dan tidak meninggal atas izin Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menjelaskan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ngapa Rasulullah bisa sakit? Karena Rasulullah itu sebagai patokan syariat, tolak ukur hukum. Seandainya Rasulullah minum racun tidak sakit, kayak laju umatnya nak minum racun kan? Karena Rasulullah itu menentukan syariat sebagai pelajaran bahwasannya syariat melarang kita untuk mendatangi hal-hal yang berbahaya. Wala tulqu aidikum ila tahluka, jangan kita mendatangi mara bahaya. Lah sudah tahu di situ ada api, kita turun ke api. Nah, tidak boleh. Kecuali keyakinan kita sekuat Khalid bin Walid. Tidak apa-apa. Berani melawan bahaya kecuali keyakinan kita sekuat Khalid bin Walid. Keyakinan beliau penuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan keinginan beliau untuk syahid itu memang luar biasa, amat sangat besar. Sampai-sampai racun pun tidak berpengaruh kepada Khalid bin Walid. Sedangkan kepada Nabi berpengaruh karena Nabi pemegang syariat. Sebagai tolak ukur syariat, bahwasannya kita sebagai umat Nabi tidak boleh melangkah kepada hal-hal yang berbahaya. Kita jauhi bahaya Bapak Ibu. Sebagaimana Nabi pernah ngomong, firru minal majdzum firaraka minal asad. Larilah daripada orang yang terkena kusta sebagaimana engkau lari daripada singa. Tidak boleh kita dekat-dekat sama wong yang kena kusta, karena bakal nular. Itu Nabi yang ngomong. Tapi kalau wong yakinnya kuat, tidak jadi masalah Bapak. Tidak jadi masalah. Dia tidak takut. Keyakinan dia kuat kepada Allah. Allah yang memberikan sakit itu. Kalau sudah Allah dah ngejuk sakit. Seperti heboh-heboh dulu tahun 2019 zaman-zaman Covid dulu Bapak Ibu. Ada wong kan di antara kita takutnya, nak keluar rumah takut, nak duduk sini takut, nak pergi ke sini takut, bermasker sampai 3 lapis, tidak cukup selapis maskernya. Masker di mulut, di mata, di hidung, maskeran kalau. Saking takutnya dengan Covid tadi Bapak Ibu. Ujung-ujungnya mati juga. Kena Covid juga ujung-ujungnya. Ada orang yang tidak takut Bapak Ibu. Kumpul sana, kumpul sini, pergi sana, pergi sini, tidak bermaskeran. Sampai sekarang masih umur panjang. Ada yang cek itu. Karena keyakinan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, balik-balik Bapak Ibu, ini tergantung keyakinan. Jikalau kita tidak mampu, tidak memiliki keyakinan yang penuh, jangan sesekali mendatangi mara bahaya. Tapi jikalau keyakinan kita kuat kepada Allah, maka tidak jadi masalah sebagaimana yang dilakukan oleh Khalid bin Walid. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, itulah kisah tentang perang Mu'tah. Mudah-mudahan bisa kita ambil pelajarannya dan insya Allah kita lanjut pada pelajaran berikutnya tentang Fathu Mekah, penaklukan kota Mekah. Insya Allah kita baca pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabi